Selamat sore Pak Kepsek. Mohon tanggapan terkait pemberitaan yang mencatut bahwa IT diduga penggunaan dana BOS itu seperti apa Pak? Mohon tanggapannya. Baik, terima kasih. Terkait ada informasi dugaan penyelewengan dana, saya tidak paham penyelewengannya itu di mana. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, saya mau jelaskan bahwa memang apa yang diinformasikan oleh sumber-sumber tertentu itu tidak benar. Karena pada kenyataannya kami mengerjakan mengelola ini dana BOS itu sudah sesuai dengan juknis yang ada. Terkait dengan ada beberapa hal yang dimuat di dalam pemberitaan itu, katakanlah misalkan perbaikan sarana sekolah. Jadi itu ada batasan. Kenapa ada batasan? Karena memang juknisnya yang mengatur demikian. Regulasinya mengatakan bahwa untuk perbaikan itu dilihat dulu tingkat kerusakannya berapa persen. Kalau misalkan di atas 50% atau 40% ke atas itu, ya sebaiknya itu diusulkan ke daerah untuk diperbaiki. Tapi kalau misalnya perbaikan ringan, itu bisa diambil dari dana BOS. Misalkan perbaikan meja dan bangku yang rusak, itu bisa diperbaiki. Kita beli kayunya, lalu panggil tukangnya, biaya tukangnya untuk dikerjakan. Itu yang pertama. Lalu ada beberapa poin lagi tadi yang disampaikan terkait uang lelah. Itu kan ada uang lelah dan uang lelah untuk guru. Makanya saya sampaikan tadi informasi yang diberikan itu tidak berdasarkan data. Dan orang hanya menduga seperti itu. Karena pada kenyataannya untuk uang lelah itu tetap ada. Itu semasa saya selama 5 tahun itu tetap diberikan. Kalaupun angkanya pas-pasan, tapi itu ada. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya itu kan tidak ada. Lalu kemudian terkait tanah komite, ya istilahnya itu kan sumbangan orang tua murid untuk pembangunan pagar sekolah. Itu perjalanannya itu dari 2019 dan sampai dengan sekarang. Ketika awal-awalnya itu disepakati sekolah, dalam hal ini guru, kami sendiri, lalu komite sebagai perwakilan orang tua murid dengan kepala cabangnya Sukma, dalam hal ini waktu itu Pastor Paroki, bukan diundang. Dan waktu itu juga ada lembaga Wahana Visi waktu itu sebagai mitra diundang. Dan ada orang tua yang sudah sadar akan hal ini, mereka memberikan sumbangan dan data-datanya itu lengkap sampai dengan sekarang ini data-datanya itu lengkap, nama-nama anaknya itu juga masih ada. Itu kami bisa biarkan nanti kalau misalnya itu diperlukan. Lalu dalam perjalanan dana komite ini 2019 itu dimulai, lalu mulai terhalang dengan kasus corona. Kita tahu kan corona ini memang berdampak pada banyak hal ya, termasuk juga hal seperti ini, sehingga tersendatlah dari situ dulu. Kalau tersendat, kita juga tidak bisa terlalu memaksa orang tua murid. Kalaupun ada yang sudah memberikan sumbangan, itu kita catat. Yang belum juga seringkali kita sampaikan, tetapi karena memang keadaannya kita tidak bisa terlalu mendesak mereka. Sampai dengan 1 tahun terakhir ini lagi 2020-2021 ditambah lagi persoalan irigasi Lembor ini memang total, tidak ada kerja sawah. Itu kulelite baikon kayak mengerti kulelite kan. Jadi masa iya kita mendesak mereka, kalau misalnya karena rata-rata kan orang tua yang ekonominya ke bawah ini, menengah ke bawah ini, kita tidak terlalu mendesak. Lalu dalam perjalanan kemarin saya berpikir bahwa rupanya ini perlu dimulai. Kalau mungkin karena kita tidak memulai, sehingga ada pertanyaan-pertanyaan dari orang tua murid, dari komite, kenapa begini, kenapa begitu. Saya pikir ya dengan kondisi yang ada sebaiknya saya dimulai. Sehingga untuk dana komite itu sekarang administrasinya ada, lalu sudah sedang dalam proses mulai pekerjaan sekarang. Jadi untuk sementara itu dari saya.
saya simpulkan bahwa informasi yang disampaikan itu memang tidak benar. Oke Pak, untuk tambahan ini terkait informasi yang kita himpun ini, Ya. itu ya, apa benar gaji guru yang bersumber dari dana BOS itu tidak lancar, Pak? Tidak, tidak. Tidak, Gaji mereka itu tetap dibayarkan. tetap dibayar. Dan, begitu dananya ada, kita bayar. Dan boleh nanti kalau misalnya kalau tidak misalnya tidak yakin dengan hal ini, nanti bisa minta keterangan di gurunya sendiri. Siap. Sepertinya. Oke. Kebetulan di sekolah saya itu guru komitenya itu 5. Nah, 5 orang. Lalu dia punya gaji itu sesuai dengan namanya masa kerja. Masa kerja. Lalu untuk sekarang karena memang kemarin tenaga kontraknya 7, tetapi yang diakomodir sebagai TKD lagi untuk 2022 ini itu hanya 5 orang, sehingga 2 orangnya lagi itu kembali ke tenaga komite. Tapi itu bukan urusan saya, karena itu kan kepala sekolah baru itu kan. Oke. Tapi untuk gaji, kalaupun misalkan begini, dibayar di bulan 5, ayo orang untuk dimasuk saya. Kan tidak mungkin begini. Saya keluar, saya punya uang, talang ini. Sementara aku kan bin, kolega dia beri. Begitu setiap bulan saya beri bilang, coba bin gaji hoge. Bagaimana pelan-pelan berikan benar. Karena saya kredit, istri juga kredit, gaji min, gitu jo, gaji min. Jadi tidak mungkin kalau nggak setan foto berisi. Intinya sejauh ini gaji komite tetap dibayar. Dibayar. Oke Pak, untuk lanjutannya nih, informasi yang kita peroleh juga bahwa kasakusuk internal guru juga mempertanyakan dana BOS yang tidak transparan selama 3 tahun itu. Mohon tanggapannya. Makanya saya bilang tadi tidak transparannya ini dalam hal apa? Karena ini kan dana itu kan sudah punya plotnya masing-masing. Katakanlah dia ini untuk pembelajaran apa. Dan kalau misalkan kita belanja dari dana BOS itu kita tunjukkan ke guru-guru. Inventarisnya barang itu ada di sekolah. Dijelaskan di situ mereka tahu bahwa ini dari dana BOS pembelian barang itu. Lalu misalkan itu yang pertama, misalkan perbaikan plafon kelas. Aku ngecek kok itu tombol transparan. A sampai Z harus kita omong semua. Dan tiba menurut itu, ya kan. Jadi seperti itu. Oke Pak, untuk lanjutannya ini dugaan yang mencatut nama IT ini kan sudah lama. Ya, apa benar seperti itu Pak? Nah, terkait dugaan misalnya, mohon maaf ini karena dalam informasi yang kita himpun itu Bapak diduga korupsi dalam penggunaan dana BOS ataupun pengelolaan begitu. Saya pikir begini, bicara soal dugaan korupsi kan dia berangkat dari dugaan dia mau penyelewengan. Karena informasi yang diterima bahwa ini melakukan penyelewengan, berarti hal yang diselewengkan ini masuk di dalam kategori korupsi atau enggak. Karena semuanya tadi kan sudah saya jelaskan. Kalaupun katakanlah misalnya begini, ada jatahnya untuk kepala sekolah, ya memang itu harus ada. Katakanlah perjalanan dinas, atau ngancing otorit itu saya datang ke Labuan misalnya, katakanlah untuk urusan dinas di kantor. Kalaupun saya gunakan saya punya uang jelas kan ada ganti ruginya, kan gitu. Kan itu barang. Dugaan korupsi yang dimaksudkan itu di mananya itu tergantung dari sisi informasi yang orang berikan itu dia punya data atau tidak. Karena itu saya sudah jelaskan semua tadi kok. Sudah jelaskan semua tadi bagaimana penggunaannya itu barang. Lalu dari semua sisi pelaporan semua kami sudah siapkan. Dan 2017, 2018, 2019 itu laporannya lengkap. Hanya yang belum 2020 dan 2021. Tapi 2020 ini sudah dalam proses penjilitan sudah. Dan itu berlaku untuk semua sekolah. Bukan hanya sekarang kan, rata-rata itu semua untuk Manggarai Barat. Makanya kemarin waktu pelantikan tahap 1 kepala sekolah itu ditekankan oleh Bupati melalui Kepala Dinas supaya segera beres kali ini. Kalau waktu selama dienakan dengan permintaan laporan online. Kalau waktu manual dulu itu kan, kalau misalnya laporan SPJ belum selesai, berarti dana ini belum bisa dibayarkan. Nah, ini sekarang apalagi dana langsung masuk ke rekening sekolah, dari sana diminta laporan online segera dikirim.
kirim masih mereka salurkan dana. Oke Pak, terkait pemberitaan yang beredar tadi ini kan, bahwa masyarakat dan orang tua siswa ini dan guru yang dicantumkan sebagai narasumber situ, mereka mendesak ke inspektorat Pak untuk menelusuri aliran dana ini. Itu seperti apa tanggapannya? Saya pikir itu lebih bagus. Lebih bagus. Ya, saya pikir itu lebih bagus karena soal nanti ada penyelewengan kan berdasarkan hasil audit. Tidak bisa atas tebak-tebakan saja. Kalau memang inspektorat temukan ada dugaan penyelewengan, berarti itu menjadi sebuah kasus. Supaya kita juga sama-sama enak, tidak ada beban. Iya. Permisi sama rekan-rekan wartawan juga kan. Permisi tidak punya kewenangan sejauh itu gitu. Iya. Jadi ini inspektorat punya tugas sudah. Katakanlah saya kasih laporan mereka itu laporannya tahun ini, triwulan tahap ini, silakan diperiksa. Kalau misalnya ditemukan penyelewengan di mananya, begitu. Lalu kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki, oke, akan kami perbaiki. Itu Intinya Pak, itu mendukung ya jika inspektorat menelusuri hari ini. ya. Oke. Terkait penyerahan surat terima ini itu bagaimana Pak? Sampai hari ini belum dilaksanakan. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, hanya mungkin beda-beda setiap orang ini. Karena ini, kalau misalkan serah terima, memang idealnya dari kata serah dan terima, berarti ada yang menyerahkan, berarti itu dari saya dulu. Saya sudah omong buka-bukaan dengan kepala sekolah yang sekarang. Saya bilang, Pak, ini sudah kita mengenasi. Serah terima kita bukan sih otorite gaya begitu kau jelaskan, ada makan minumnya, lalu ada yang diundang. Jadi saya mohon kalau misalnya Pak bisa buat, silakan mari kita buat. Dan saya akan dengan senang hati untuk melakukan hal itu. Nah, sekarang terkait kenapa selama ini molor itu karena berbagai kesibukan. Pertama seperti yang saya ceritakan tadi, kami baru melewati masa duka 1 minggu yang sudah lewat ini, kami baru melewati. Lalu kemudian yang kedua, kebetulan saya juga ada di Labuan Bajo. Saya awalnya kemarin datang antar sepenyanak dan saya sudah sampai di kepala sekolah. Saya bilang saya turun pergi antar sepenyanak ke Bali, saya antar di Labuan Bajo. Jadi pulang ini karena kemarin ada guru-guru yang sampaikan ke saya, kami tadi rapat bicarakan soal rencana serah terima. Saya bilang oke, kalau misalnya berpada kesepakatan pas saya pulang akan kita bicarakan kapan waktunya. Terima kasih banyak. Ya. Selamat sore. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel YouTube GBR News untuk edisi hari ini. Saya berharap Anda dapat menekan tombol subscribe di channel YouTube ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel YouTube GBR News. Salam.